Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur dan nikmat iman Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencinta YouTube channel Kembang Eceng, semoga Allah berikan kemudahan rezeki dan Allah berikan kemudahan di dalam rumah tangganya, yang diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Allah turunkan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pencinta Kembang Eceng, pada kesempatan kali ini tim Kembang Eceng akan membahas tentang seorang pejuang muslim, yaitu Syekh Selo Manik, atau yang disebut juga dengan Kanjeng Raden Temenggung Selo Manik. Yuk ikut kami, jangan lupa like and subscribe supaya tidak tertinggal oleh video-video kami selanjutnya. Kanjeng Temenggung Selo Manik makamnya berada di Desa Selo Manik, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Jarak dari ibu kota sekitar kurang lebih 6 km. Luas area makam tersebut sekitar 500 meter persegi, sementara luas bangunan bersekitar 120 meter, lebar 10 meter, panjang 12 meter. Arti daripada Selo Manik yaitu dari dua suku kata, Selo dan Manik. Selo berarti batu dan Manik berarti permata. Jadi batu permata. Kanjeng Raden Temenggung Selo Manik atau alias Wisesa, beliau adalah panglima perang dari Pangeran Diponegoro. Jalan menuju makom cukup menanjak tapi tidak begitu tinggi ya. Memang di kiri kanan kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah dan menawan. Kita sudah berada di depan pintu masuk makom. Assalamualaikum ya ahli ghaib, sahibul wilayah, sahibul makom, sayyidul al-fatihah. Syekh Abdullah Selo Manik adalah keturunan dari Brawijaya ke-5 dari Majapahit, putra dari Raden Bintoro I yang bergelar Raden Lembu Peteng atau disebut dengan Kiai Tarub. Beliau diyakini oleh masyarakat merupakan penyebar agama Islam yang pertama yang berada di lembah lereng Dieng. Sampai sekarang makam beliau kerap dikunjungi oleh penjara, baik itu dari Jawa maupun dari luar Jawa. Makam ini menjadi terkenal ketika mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Kiai Abdurrahman Wahid berkunjung ke makam ini. Selain itu juga Kiai Abdurrahman Wahid sebelum jadi presiden, beliau juga pernah berkunjung ke makam ini. Berarti beliau 2 kali berkunjung ke makam ini. Karomah beliau ketika beliau sedang dikepung musuh, lalu beliau berzikir, tiba-tiba beliau hilang ya. Yang tersisa hanyalah sebatang tongkat. Nah, itu karomah daripada Syekh Abdullah Selo Manik. Ornamennya pakai Asmaul Husna. Selain beliau dikenal sebagai pejuang, beliau juga dikenal sebagai seorang muslim yang taat di dalam menjalankan ibadah. Konon katanya, suara beliau juga merdu ketika sedang membaca Al-Quran.
Makam Syekh Abdullah Salomanik itu berada di Desa Kalilembu, terletak di kawasan daratan tinggi Dieng. Dieng adalah kawasan vulkanik aktif dan dapat dikatakan merupakan gunung api raksasa dengan beberapa kepundan kawah. Ketinggian rata-rata sekitar 2000 di atas permukaan laut. Suhu daerah sini kalau siang itu 15 sampai 20 derajat Celcius. Ya, kalau malam itu mencapai 10 derajat Celcius. Ketika musim kemarau atau di antara bulan Juli dan Agustus, itu suhu di sini mencapai 0 derajat Celcius. Bahkan di pagi hari itu bermunculan embun beku, ya, atau disebut juga dengan upas. Upas itu adalah embun racun atau embun beracun. Karena embun ini merusak tanaman petani. Dengan Bapak siapa? Bapak Bahrudin. Pak Bahrudin. Ya, Bahrudin dari Kalilembu Dieng. Kalilembu Dieng ya. Nah, ini Pak rombongan Pak Bahrudin. Berarti asli dari sini ya Pak Bahrudin ya. Nah, nanti sejarah dari ini akan kita liput di YouTube Kembang Eceng. Ya. Ya, makasih Pak Bahrudin. Ya. Hatur nuhun, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Yuk, nanti dibuka YouTube-nya ya. Ya, ya. Ini bangunan makam, ya, bangunan makam ketika dari bawah, ya. Kita lihat tanjatannya, tadi ada kelompok dari jamaah yang lain, ya, berziarah juga dari Pak Bahrudin, dari orang Dieng sini. Nah, ini rencana bangunan yang mau dilebarkan untuk para jamaah ziarah, ya. Itu ketika kita lihat dari bawah itu seperti ini nih bangunan itunya, apa alamnya. Untuk menuju makam Salomanik kita parkir di warga, ya. Ini cukup sempit sekali nih, ya. Tempat parkir kita juga sempit. Ini kiri kanan itu warga. Karena makam Salomanik itu berada di bukit atau di puncak bukit, ya. Nah, ini itu. Jadi untuk menyimpan mobil agak sulit, ya. Karena memang berada di tengah-tengah pemukiman warga yang cukup padat sekali. Akhirnya selesailah sudah napak tilas waliullah di episode makam Salomanik Gunung Dieng. Terima kasih banyak kepada pemirsa Kembang Eceng yang sudah like and subscribe. Semoga diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.